raja di masa lalu. Bung Karno menerima wahyu tersebut untuk menjadi presiden serta memerdekakan Indonesia dari belenggu penjajah. Di pertapaan Indrokilo terdapat peninggalan batu yang disebut kursi Bung Karno. Konon di kursi inilah Soekarno bisa berlama-lama menghabiskan waktu menikmati matahari terbit ditemani semilir angin gunung dengan pemandangan kawasan hutan yang hijau. Dari sudut pandang kursi ini, Soekarno juga bisa melihat puncak tertinggi Gunung Semeru yang sudah berselimut awan. Inilah tempat beraura mistis yang pernah disinggahi Presiden Soekarno berikutnya. Adalah kamar tidur di dalam Istana Merdeka yang terletak satu komplek dengan Istana Negara dan Bina Geraha di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Istana Merdeka dibangun pada tahun 1873 dan memiliki luas sekitar 2.400 meter persegi. Kamar tidur Soekarno di Istana Merdeka disebut-sebut menyimpan aura mistis yang sangat kental dan bisa dirasakan bagi siapa saja yang berada di sana. Kamar Bung Karno berada di sisi timur istana dan berseberangan dengan ruang kerjanya, dengan dipisahkan bangsa luas yang dikenal sebagai ruang resepsi. Di dalam kamar tidur Bung Karno terdapat ranjang berukuran yang sangat besar. Namun ruang tidur tersebut tidak mempunyai kamar mandi sendiri, sehingga pada saat itu Bung Karno dan Ibu Fatma menggunakan kamar mandi yang terletak di belakang kamar tidur mereka. Sejak masa pemerintahan Soekarno, tak ada presiden yang menempati kamar tidur Bung Karno selain Gus Dur dan Jokowi. Meski belum ada kisah mistis dari keluarga Presiden Jokowi, namun putri mendiang Gus Dur pernah menuturkan kisah seram di Istana Merdeka ini. Diakui oleh Yeni Wahid, beberapa ruang di sini terasa tidak nyaman, kursi yang pernah bergoyang sendiri, hingga sosok makhluk besar yang berlari kencang di antara kamar. Aura mistis yang pernah disinggahi Presiden Soekarno selanjutnya adalah kamar di Loji Gandrung yang lebih dikenal sebagai rumah dinas Wali Kota Solo yang terletak di ruas Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Loji Gandrung merupakan tempat yang sering digunakan Bung Karno selama beristirahat di Solo. Tepatnya ia menginap di salah satu kamar bagian depan bangunan yang memiliki ukuran 5 kali 5 meter. Keutuhan kamar ini masih terjaga, namun sedikit terlihat lusuh. Dinding dekat tempat tidur terdapat foto besar Presiden Indonesia yang pertama menggunakan kopiah. Beberapa cerita aneh di kamar ini telah beredar di lingkungan sekitar Loji Gandrung. Mulai dari harum melati yang entah dari mana karena tidak terdapat pewangi di kamar ini, hingga suara air wastafel dan piano yang berbunyi sendiri. Lain beraura mistis yang pernah disinggahi Presiden Soekarno adalah Istana Tampak Siring yang berada di Gianyar, Bali. Di dalam Istana Tampak Siring terdapat 4 ruangan yang menjadi tempat favorit Bung Karno selama bekerja, yaitu Wisma Yudhistira, Wisma Bima, Wisma Merdeka, dan Wisma Negara. Di antara Wisma Merdeka dan Wisma Negara terdapat sebuah jembatan sepanjang 40 meter dengan lebar 1,5 meter yang mengantarkan ke sebuah kamar yang sering digunakan Bung Karno. Di kamar inilah konon sering terjadi hal-hal aneh, seperti misalnya jika kamar tak dibersihkan setiap harinya, maka kamar akan amat berantakan seperti habis dipakai. Inilah urutan pertama tempat beraura mistis yang pernah disinggahi Presiden Soekarno versi Bintang 5.
Di penjara Banjai, Soekarno bersama ketiga rekan satu partainya mendekam selama 8 bulan pada tahun 1929. Banjai merupakan salah satu saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, sekaligus menjadi tempat yang angker dan menyeramkan karena banyak para pejuang yang disiksa hingga tewas di tempat ini. Di penjara Banjai kerap terjadi peristiwa yang aneh seperti yang terjadi sebelum tahun 1983. Konon dikabarkan seorang pria yang hendak memotret sepeda motor justru mendapati gambar pria berbadan besar yang melihat kamera dengan menyilangkan tangan. Namun pada tahun 1983, penjara Banjai dibongkar dan dipindahkan ke Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, dan hanya menyisakan menara pos penjaga dan sel penjara Bung Karno saja.